Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin membicarakan tentang Jokowi dan Gibran. Bukan hal yang rahasia kalau Gibran mewarisi hal-hal yang dimiliki oleh Jokowi, baik secara style kepemimpinannya, cara berpikirnya, dan juga berbagai cara di dalam hal-hal lain dalam kehidupan Gibran. Tentu kita masih ingat ketika Gibran secara mengejutkan publik untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo, di mana sebelum-sebelumnya tidak ada terdengar hiruk pikuk tentang ketertarikan Gibran menuju pentas perpolitikan Indonesia. Dahulu pun ketika Jokowi sebelum seterkenal atau sebanyak ini dibicarakan, baik itu ketika dia berada di Solo sebagai wali kota, kita juga tidak terlalu mendengar kiprah daripada Jokowi di perpentas perpolitikan. Meskipun dia terdaftar juga sebagai kader di partai tertentu, tapi kita tidak mendengar Jokowi seperti nama-nama lain, pemimpin-pemimpin lain di pentas perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Gibran, bahwa tidak ada hal-hal yang mencolok gerak-geriknya di dalam perpolitikan Indonesia. Namun faktanya ketika Gibran memutuskan untuk menjadi calon wali kota di Solo, karena keterkejutan berbagai pihak, ya, banyak orang berpendapat dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda, dan banyak juga yang mengkait-kaitkan keputusan Gibran untuk menjadi calon wali kota atau terjun di perpolitikan adalah karena peran dari Jokowi. Tapi kalau kita melihat kehidupan pribadi dari Mas Gibran, baik di dalam dunia usaha, sudah pasti apa yang dia buat terutama dalam dunia usaha yang dia miliki sangat berbeda dengan usaha yang dimiliki oleh Jokowi. Seharusnya jikalau apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam dunia usahanya adalah karena Jokowi yang mengarahkan, tentu usaha yang dia lakukan akan meneruskan usaha dari Jokowi sendiri, yaitu usaha ekspor mebel, ya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, dari hal itu kita boleh memastikan kalau Gibran memiliki style tersendiri dalam memutuskan apa yang terjadi dalam kehidupannya, terutama dalam dunia perpolitikan yang sedang dia geluti. Sama seperti Jokowi, ya, kecerdasannya tidak diukur dengan geliat-geliatnya, ya. Demikian juga dengan Gibran, kecerdasannya tidak bisa diukur dengan geliat-geliatnya, terutama di dalam manuver-manuver perpolitikan Indonesia. Memang kalau kita melihat sistem perpolitikan di Indonesia ini, ya, tentu kita mudah menebak orang-orang yang
memiliki visi dan misi untuk menjadi pemimpin di negeri ini dengan latar belakang politik, sudah pasti kita bisa melihat suhu atau atmosfer politik yang dibangunnya. Bisa kita melihat mulai dari hal-hal terkecil sampai kepada hal-hal yang menuju klimaks dari perpolitikannya sendiri. Tapi tidak demikian dengan Mas Gibran atau Jokowi. Mereka tidak membangun image, mereka tidak membangun citra-citra di dalam perpolitikan. Mereka murni, mereka alami. Dan memang kalau kita melihat kepemimpinan di Indonesia, ternyata Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, baik secara politik, sosial politik, secara ekonomi, secara akademisi, dan sebagainya. Banyak pemimpin-pemimpin di negeri ini dengan latar belakang akademik yang luar biasa, ya, finansial yang luar biasa, dan sebagainya. Tapi ketika mereka menjadi pemimpin, ya, hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang standar saja. Tidak ada terobosan-terobosan yang signifikan. Nah, kenapa Jokowi dan Mas Gibran menjadi ikon perpolitikan Indonesia atau ikon kepemimpinan nasional di Indonesia ini? Karena pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan atau figur pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ternyata adalah pemimpin-pemimpin yang memang memiliki ketulusan, kejujuran, kesederhanaan. Mereka, pemimpin yang dibutuhkan Indonesia hanyalah pemimpin-pemimpin yang mau bekerja apa adanya atau sesuai dengan undang-undang yang ada. Mereka harus bekerja tulus, mereka harus bekerja jujur, dan mereka harus bekerja keras dengan tujuan atau dengan visi utamanya adalah bagi kepentingan rakyat Indonesia, bagi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, inilah yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Jokowi dalam kepemimpinannya. Dan yang kemungkinan besar ini jugalah yang mendorong Mas Gibran untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Dan terbukti, ya, mayoritas suara pemilih ada pada Gibran. Dan Gibran pun memimpin menjadi wali kota di Solo. Kita tidak tahu kiprah selanjutnya dalam dunia perpolitikan, apakah dia akan melaju kepada tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi seperti provinsi, ya, ataukah mungkin juga sedang mempersiapkan diri untuk kepemimpinan nasional, ya, menjadi presiden di negeri ini atau wakil presiden negeri ini. Kita tidak tahu. Karena kalau kita berpikir untuk soal ambisi menjadi pejabat, tentu dengan mudah Gibran untuk menjadi pejabat di negeri ini dengan posisi Jokowi sebagai presiden. Entah itu menjadi komisaris di BUMN yang begitu banyak di negeri ini, atau mungkin menjadi menteri atau wakil menteri dan sebagainya dan sebagainya. Tentu sangat mudah jikalau yang diperjuangkan Mas Gibran adalah ambisi. Ya, atau kalau Mas Gibran yang coba membuktikan bahwa dia pun bisa tanpa embel-embel politik dari bapaknya, ya, itu juga mungkin akan sesuatu yang akan menyiksa dia karena tujuannya hanya membandingkan dia antara Mas Gibran dengan Jokowi atau hanya membuktikan bahwa dia bisa. Tentu itu adalah sebuah spirit yang akan membuat dia lelah. Tetapi kita melihat dia begitu enjoy melakukan tugas-tugasnya, begitu santai, tidak ada yang terlihat begitu dipaksakan dan sebagainya. Nah, mungkin inilah yang kita sebut sebagai pemimpin-pemimpin yang natural, pemimpin-pemimpin yang alami, tetapi punya dedikasi dan sumber daya manusia, ya, yang begitu luar biasa, yang begitu personality yang begitu dalam. Ya, karena itu kita akan menjadi orang yang akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena memiliki calon-calon pemimpin seperti itu, dan kita berdoa agar Mas Gibran menjadi pemimpin yang luar biasa di Solo dan menjadi berkat bagi NKRI. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.